Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan belajar IPAS bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik B, lingkungan jadi rusak. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Anak-anak atau Bapak Ibu Guru juga bisa loh untuk mengunduh file ini. Caranya, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran topik B ini nanti anak-anak mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Kemudian anak-anak juga mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia anak-anak. Nah, pertanyaan esensial yang pertama, bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Nah, jawabannya itu, bumi itu bisa berubah karena aktivitas manusia, misalnya ya, dengan penebangan hutan secara liar dan tidak ada upaya reboisasi. Bisa juga dengan dengan pembangunan rumah yang masif dan tidak memperhatikan lingkungan anak-anak ya. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Jawabannya itu dengan membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, kemudian banjir. Nah, selain karena ulah manusia anak-anak, banjir itu juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Kemudian ada gempa bumi. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor ya anak-anak. Nah, kemudian bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya itu manusia berisiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya seperti asma dan radang paru-paru akibat polusi udara. Hilangnya keanekaragaman hayati, bisa terjadi krisis atau kelangkaan pangan, lalu pemanasan global yang memicu efek rumah kaca dan perubahan iklim ya anak-anak. Oke, berikutnya nih kita baca ya percakapan berikut ini. Kenapa Bapak itu membuang sampah di sungai? Padahal sungai bukan tempat sampah. Air sungai jadi kotor dan keruh karena banyak sampah. Ya, kita bahas ya. Nah, anak-anak, perubahan di lingkungan itu bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan ya. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor ya. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia anak-anak. Nah, berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya nih, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah, sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan gundul anak-anak. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah ya. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan ya anak-anak. Nah, beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya plastik ya anak-anak. Nah, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya nih, dibuang ke sungai akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lain dunia. Nah, contoh nih, ini plastik, kita membuat plastik ya. Lalu plastik itu kan jadi mikroplastik ya. Lalu dimakan ikan misalnya, lalu dimakan oleh manusia. Nah, kemudian anak-anak, sampah dari sungai akan mengalir ke laut ya.
Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian mikroplastik itu berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia ya anak-anak. Nah, mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar itu dapat membahayakan kesehatan. Nah, plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Kalian amati nih siklusnya ya. Jadi kan berbahaya kalau kita membuang plastik sembarangan ya anak-anak. Mikroplastik itu adalah komponen plastik yang berukuran kurang dari 5 mm seperti ini anak-anak. Nah, kemudian biota. Biota itu keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu daerah. Plastik itu merupakan bahan yang sering digunakan manusia dan dapat dibentuk menjadi hampir semua bentuk. Kebanyakan plastik itu bersifat kuat, tahan lama dan ringan. Plastik dibuat dari minyak bumi, gas alam atau batu bara anak-anak. Nah, ada lebih dari 50 jenis plastik di dunia ya. Biasanya pelaku industri itu menggunakan plastik untuk menggantikan bahan yang harganya lebih mahal. Misalnya nih dalam industri pakaian, plastik digunakan untuk menggantikan fungsi dari sutra. Pada industri otomotif, plastik itu digunakan untuk menggantikan bahan logam anak-anak. Plastik memang sangat bermanfaat tetapi juga menimbulkan banyak masalah di lingkungan. Benda yang terbuat dari plastik itu sulit terurai. Bakteri yang ada di dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian lebih kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah banyak anak-anak. Nah, plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya ya anak-anak ya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin dan hujan menuju saluran air, misalnya selokan. Nah, dari selokan, sampah plastik akan terbawa ke sungai hingga kemudian berakhir di laut. Nah, plastik yang berakhir di laut itu akan berdampak pada ekosistem laut anak-anak. Contohnya nih binatang laut bisa memakan sampah plastik atau terluka akibat terjerat benang yang terbuat dari plastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air. Orang-orang yang peduli terhadap lingkungan itu mencoba untuk mendorong masyarakat melakukan daur ulang plastik daripada hanya pakai lalu buang. Plastik daur ulang bisa dijadikan bahan pakaian, perlengkapan rumah tangga, alat bermain, dan botol. Nah, di kegiatan Mari Mencari Tahu, di situ ada pertanyaan nih, jawabannya seperti ini. Kegiatan manusia contohnya membuang sampah ke sungai. Perubahan di lingkungan itu contohnya air sungai menjadi kotor dan tercemar anak-anak. Nah, pertambahan jumlah penduduk itu merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah sampah di suatu wilayah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia itu berupa 57% sampah organik. Sampah organik itu sisa makanan, kayu ranting, daun, seperti itu. 16%-nya sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lainnya sebesar 17%. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Masih ingat tidak tentang proyek kompos yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Apakah masih terus berjalan, anak-anak? Oke, sampah plastik itu merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik ya. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia anak-anak. Nah, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga nih sampai kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan ya.
Mari refleksikan, kita jawab yuk pertanyaan nomor 1. Apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Nah, jawabannya sampah organik, sampah plastik, sampah kaca, kertas, botol, makanan sisa, pertanian, industri, dan sampah limbah anak-anak. Oke, yang kedua, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Jawabannya, sampah plastik itu bisa membuat lingkungan menjadi rusak karena sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang lama ya. Berikutnya, apakah kalian sering menggunakan plastik? Untuk keperluan apa? Jawabannya, ya, saya cukup sering menggunakan plastik. Biasanya ada di bungkus makanan atau snack, wadah atau tempat untuk membawa jajanan, alat makan, hingga alat minum ya. Berikutnya nomor 4, apa dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Jawabannya, dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik itu banyak sampah menumpuk, sungai tersumbat sehingga banjir. Mikroplastik berbahaya masuk ke tubuh ikan, kemudian dikonsumsi manusia. Lalu ekosistem laut menjadi rusak dan tanah menjadi tercemar. Nah, mari refleksikan yang nomor 5. Bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Jawabannya itu cara mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan itu dengan melakukan gerakan reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali atau recycle, mendaur ulang ya. Membawa kantong belanja sendiri, lalu membawa botol minum, tidak menggunakan sedotan plastik, tidak menggunakan peralatan makan berbahan plastik. Nah, kita bahas yuk berikutnya. Nah, pengelolaan sampah dengan 3R ya anak-anak. Pengelolaan sampah harus meningkatkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, buang. Muncul pendekatan lain dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah. Prinsip 3R yang terdiri dari reduce, reuse, dan recycle mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah ya anak-anak. Nah, ini dengan mengurangi sampah nih yang pertama, kemudian memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, itu reuse, lalu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang, namanya recycle ya anak-anak ya. Ini bisa kalian coba lakukan di rumah ya anak-anak ya. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Sampah yang tidak dapat terurai, contohnya plastik, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sampah plastik bisa mencemari lingkungan ya anak-anak. Oke, nah anak-anak, alhamdulillah video pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru anak-anak bisa menontonnya. Bapak Ibu Guru juga bisa loh mengunduh file ini, linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.